Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di rumah. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah meski secara online. Pagi hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2020, kita kembali akan mengikuti ibadah secara online dan dapat diikuti di rumah bersama keluarga. Untuk tema Minggu Pentakosta ini adalah menerima aliran hidup dari Roh. Jemaat yang terkasih, sebelum ibadah ini dimulai, majelis saat ini menyampaikan pokok-pokok berita gereja. Yang pertama, meskipun kegiatan saat ini belum dapat dilakukan secara normal, kita masih tetap dapat melaksanakan kegiatan gereja baik di masing-masing komisi dengan memanfaatkan dan memaksimalkan media teknologi yang ada secara online. Yang kedua, berkaitan dengan persembahan, jemaat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop dengan ditulis tanggal pelaksanaan ibadah dan dikumpulkan nanti ketika ibadah sudah dapat berjalan normal kembali. Juga dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di sisi samping pintu gereja di belakang pos keamanan. Atau juga dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera pada berita gereja. Untuk persembahan kali ini juga ada persembahan unduh-unduh yang Bapak, Ibu dapat haturkan. Persembahan ini juga seperti yang sudah diwartakan dalam berita gereja. Yang ketiga, majelis mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk PPGKJ Bandung yang ke-92 tahun, tepatnya pada tanggal 28 Mei kemarin. Kiranya Tuhan Yesus memberi yang terbaik untuk PPGKJ Bandung terus maju dan berkembang untuk pelayanannya. Yang terakhir, untuk kegiatan gereja atau pengumuman selengkapnya dapat Ibu baca dalam berita gereja yang telah diberikan majelis gereja melalui WA Center GKJ Bandung. Jemaat yang terkasih, adapun pendukung ibadah pada pagi hari ini untuk pelayan firman, Bapak Pendeta Yohan Purwanto, Primus dan Persembahan, Ibu Muji Rahayu, Berita Gereja, Bapak Agustinus, untuk pengakuan iman, Bapak Bundi Senoaji, Persembahan Pujian, PPGKJ Bandung dan Puja Ginita. Untuk pengiring pujian, Saudari Galuh, pemandu nyanyian jemaat, Ibu Trimadu dan Ibu Listiana, sound system dan LCD, tim multimedia GKJ Bandung, dan Saudari Saresti. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta.
Marilah dengan penuh keyakinan, ibadah Pentakosta hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai saudara. Dipersilahkan duduk kembali. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Di hari Pentakosta ini, mari kita ingat kembali hukum kasih yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menjadikannya masuk dalam hati kita sehingga sabda Tuhan Yesus itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Biarlah Roh Kudus menyentuh hati kita, memampukan kita untuk melihat diri kita sendiri bagaikan bercermin. Apakah kita sudah mampu melakukan kasih? Apakah kita sudah mampu mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah mampu mengasihi sesama? Roh Kudus akan membantu kita menilai diri kita secara jujur. Dan saya juga mengajak, mari kita dengan penuh kejujuran menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betapa hidup kami masih jauh dari nilai-nilai kasih. Hidup kami kurang peka, kurang berempati, kurang bersimpati terhadap keprihatinan orang-orang di sekitar kami, terhadap orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Di hari Pentakosta ini biarlah Roh Kudus semakin menguasai hidup kami, sehingga kasih yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus
semakin mampu kami lakukan oleh karena pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun, memohon rahmat. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Terimalah berita anugerah. Dengan kesungguhan hati kita menyesali dosa. Dan Tuhan berkenan untuk memberikan berita anugerah di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tuhan menjadikan kita anak Allah. Itu berarti posisi yang berharga. Penyertaan Tuhan melingkupi kita. Mari kita sambut bersama-sama, kita bangkit berdiri menyatakan syukur dan respon kita. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ucap syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kami. Tidak mudah untuk kami melewati hari-hari kami yang sulit. Tetapi Tuhan melalui firman-Mu senantiasa menghibur dan menguatkan kami. Bagaikan secercah sinar harapan yang menerangi gelapnya kehidupan ini. Oleh sebab itu, kuat kuasa Roh Kudus biarlah kembali melingkupi kami, sehingga firman boleh kami terima, menguatkan, menghibur, menunjukkan jalan yang benar bagi hidup kami. Hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu, berserah kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang menuntun, memberikan hikmat. Biarlah senantiasa Tuhan saja yang kami andalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan bacaan kita di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Sebelum kita membaca, mari kita dengarkan persembahan pujian dari PPGKJ yang merayakan ulang tahun yang ke-92. Tepatnya adalah 28 Mei. Biarlah PPGKJ tetap menjadi saluran berkat, tetap kokoh dan kuat di dalam persekutuan. Saya persilahkan.
Segala bangsa tertegun menyaksikan kuasa-Mu Tuhan, yang telah Kau curahkan atas negeri ini, dan kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Ajari kami ya Tuhan mensyukuri berkat-Mu atas negeri ini. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu menyadari bahwa anugerah-Mu nyata untuk bumi Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa ini. Kami rindu bersatu tinggikan nama-Mu, biar semua bangsa melihat karya dan berkat-Mu yang Kau curahkan untuk negeri ini. Ajari kami ya Tuhan mensyukuri berkat-Mu atas negeri ini. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu menyadari bahwa anugerah-Mu nyata untuk Bumi Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa ini. Kami rindu bersatu tinggikan nama-Mu, biar semua bangsa melihat karya dan berkat-Mu yang Kau curahkan untuk negeri ini. Kami
Demikianlah persembahan pujian dari PPGKJ. Di dalam ulang tahunnya yang ke-92, PPGKJ semakin berkegiatan dengan mengandalkan Tuhan, semakin berkembang, semakin solid di dalam persekutuan. Mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, dan kita lanjutkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Bagian yang pertama adalah Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39 yang demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah, ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan
Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan juga doa supaya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan yang penting adalah kita mampu untuk beradaptasi. Memang tidak mudah kita beradaptasi dalam situasi saat ini. Tetapi meminjam teori Lamarck atau Darwin, saya agak lupa karena pelajaran biologi yang sudah cukup lama ketika saya SMA. Yang mengatakan bahwa makhluk hidup yang mampu bertahan adalah makhluk hidup yang mampu untuk beradaptasi. Contoh adalah jerapah. Jerapah ada yang lehernya pendek, ada yang lehernya tinggi, ada yang berjuang untuk lehernya itu menggapai makanan sehingga semakin tinggi. Jerapah yang tetap hidup adalah jerapah yang mampu beradaptasi, yaitu menggapai makanan yang berada di tempat yang tinggi. Kita pun saat ini juga harus mampu beradaptasi dengan situasi saat ini. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, kita akan tergerus dengan perubahan. Di dalam situasi seperti ini, kita harus mampu mengembangkan iman kita melalui ibadah-ibadah online. Beribadah secara online, mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing, yaitu mau tidak mau kita harus beradaptasi. Pujian firman Tuhan yang ada di dalam unsur-unsur ibadah itu tetap membangun iman kita. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, iman kita akan tergerus dengan perubahan.
bisnis, pola hidup, kita harus siap untuk beradaptasi. Terbiasa memakai masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau kita mampu beradaptasi, kita akan mampu bertahan. Tetapi kalau kita tidak mampu beradaptasi, kita akan tergerus oleh perubahan. Hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ada pula yang menyebut hari ke-50. 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri kepada para murid, dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Kisah yang kita baca ketika Pentakosta yang paling sering adalah di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan seterusnya, yang memang menceritakan tentang turunnya Roh Kudus. Bangsa-bangsa berkumpul, kemudian ada suara yang keras, tiupan angin keras. Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api hinggap. Dan kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa. Walaupun orang dari berbagai penjuru berkumpul, tetapi ada kesehatian. Mereka bisa saling memahami. Roh Kudus di sini digambarkan seperti lidah api. Nah, yang menarik adalah rupa-rupanya di dalam kitab suci juga ditemukan gambaran karya Roh Kudus dalam bentuk yang berbeda. Dalam Yohanes 7 ayat 38 yang tadi kita baca disebutkan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan Pondok Daun, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini adalah gambaran yang berbeda akan karya Roh Kudus. Yang awal tadi saya menyampaikan, karya Roh Kudus itu seperti digambarkan seperti api. Membakar semangat, melalap habis. Petrus yang semula takut, kemudian dibakar semangat di dalam khotbahnya, memberitakan tentang Yesus. Tapi yang menarik juga ketika orang-orang itu hidup di dalam kepenatan, hidup di dalam masalah politik, penuh dengan himpitan, kesesakan, karena dijajah oleh penjajah Romawi. Yesus juga menggambarkan bahwa karya Roh Kudus itu seperti aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh
yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Jadi jelas, ini mengarah kepada karya Roh Kudus. Roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Belum menjalani karya salib, belum bangkit dari kematian, belum naik ke surga. Sehingga Roh Kudus belum dicurahkan. Tetapi Roh Kudus sudah dijanjikan. Ini menarik, karena dua benda ini adalah benda yang biasanya itu saling bertentangan. Seperti air dan api. Tapi di dalam teks Yohanes, karya roh digambarkan seperti air. Sedangkan di dalam kisah para rasul, karya Roh Kudus secara eksplisit digambarkan seperti lidah api. Saling melengkapi. Api membakar semangat, menjadi orang menjadi berani. Tapi air memberikan kesejukan, ketentraman, menyesuaikan diri, beradaptasi, menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Saya memiliki satu ilustrasi, adik-adik, apa yang ada di dalam gelas ini. Boleh dijawab, disampaikan ke orang tuanya. Kosong? Gelas ini berisi udara. Pertanyaan saya adalah bagaimana mengeluarkan udara di dalam gelas ini? Ada yang tahu bagaimana mengeluarkan udara di dalam gelas ini? Sesuai dengan bacaan kita. Air. Kebetulan haus, saya minum sedikit. Udara sedikit-sedikit akan keluar. Dan kemudian isinya berganti air. Nah, ini gambaran ketika seseorang itu dipenuhi oleh karya roh. Hidupnya berubah, dipenuhi oleh karya roh. Yang tadinya pemarah menjadi pemaaf, yang tadinya males jadi rajin, yang tadinya sensitif menjadi justru merangkul, menjalin relasi. Yang tadinya pendendam justru mau bergabung dengan orang lain. Dilengkapi dengan berani, dibakar semangatnya. Saling melengkapi. Banyak pelayanan yang dilakukan di dalam gereja berani, tapi berani saja. Dirinya sendiri belum dipenuhi oleh aliran-aliran air hidup. Sehingga pelayanan di gereja tapi masih emosional. Bersekutu tapi juga tersinggungan. Tidak lengkap di dalam kehidupan pelayanan. Ada sebuah cerita ketika pelayanan di beberapa gereja yang masing-masing gereja itu memiliki karakter, masing-masing itu membanggakan
kemampuannya. Gerejaku adalah gereja yang paling hebat karena mampu menyampaikan khotbah dengan berapi-api, dipenuhi oleh Roh. Lalu yang lain menganggap bahwa bukan, gerejaku yang paling hebat. Karena apa? Karena jemaatnya itu banyak yang naik turun ke sorga di dalam mimpi. Berarti penuh dengan Roh Kudus. Yang lain kemudian menganggap bukan, gerejaku yang paling hebat karena semuanya jemaatnya itu berbahasa roh. Masing-masing mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling hebat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru ketika kita merasa paling hebat, itu menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya mengalami karya Roh Kudus. Kalau kita cermati di dalam bacaan kita ketika terjadi peristiwa Pentakosta, orang dari tempat yang berbeda, dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapodikia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Kirene, dan tempat-tempat lain, di dalam peristiwa Pentakosta mereka tidak menonjolkan kehebatannya masing-masing, tetapi tercipta sebuah kehidupan yang selaras, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sungguh-sungguh mencerminkan persekutuan yang indah di dalam gereja. Gambaran yang sangat menarik sekali. Menerima aliran hidup dari Roh. Marilah di hari Pentakosta ini kita melihat diri kita. Apakah sudah diubahkan? Benar-benar hati kita ini sudah dipenuhi oleh aliran-aliran air Roh Kudus, sehingga kita diubahkan. Dan sudahkah juga Roh Kudus membakar semangat kita, keberanian kita untuk melayani. Sehingga ketika melayani benar-benar mendatangkan berkat, mendatangkan persekutuan yang erat, bukan mendatangkan konflik. Selamat memasuki hari Pentakosta. Dan saat ini juga bertepatan dengan ulang tahun PPGKJ, pemuda. Pemuda itu semangat, tapi kadang-kadang juga emosional. Tapi saya yakin dengan karya Roh Kudus yang bagaikan air dan api, memberi kesejukan, mengubah hidup seseorang, tapi juga membakar semangat, akan semakin membuat pelayanan kita diberkati Tuhan. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Paduan suara puja Ginita akan mempersembahkan puji-pujian. Mari kita saksikan bersama-sama.
Persembahan pujian dari Puja Ginita telah kita saksikan bersama-sama. Biarlah menjadi kekuatan iman bagi kita semua. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Marilah pada hari Pentakosta ini kita menerima aliran hidup dari Roh bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Dan kembali kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, di masa-masa sulit ini, Tuhan tetap menguatkan dan memampukan kami untuk beradaptasi. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, tim medis yang berjuang keras untuk mengatasi penyebaran virus corona. Tuhan yang berikan kemampuan dan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, untuk orang-orang yang terlibat di dalam menciptakan stabilitas dan keamanan
ketersediaan bahan pangan, stabilnya ekonomi dan sosial, politik, agar keselarasan tetap terjaga. Tuhan memberkati mereka. Dan juga rakyat Indonesia, Tuhan mampukan kami untuk mampu berdisiplin, menjalankan himbauan-himbauan pemerintah untuk menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan, sehingga dengan pola hidup yang benar dan bersih, kami mampu menghadapi virus tersebut. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan gerejawi. Gerejamu biarlah di dalam hari Pentakosta ini semakin dipersatukan oleh Tuhan di dalam menunjukkan aksi nyata sebagai wujud kasih, peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Persekutuan antar gereja semakin terwujud, kerjasama antar gereja boleh semakin terwujud. Gereja adalah karya Roh Kudus yang patut untuk kami syukuri dan terus kami hayati. Kami juga berdoa untuk GKJ Bandung, Majelis Gereja, Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho dan keluarga, Ibu Esther Dwi Purwanti beserta dengan keluarga, calon pendeta, Bapak Daru Marhendi, Saudari Devi Carolina Dewana, Saudari Julia Indah Pramudianti, dan juga bersama seluruh jemaat di dalam hidup berpersekutuan dan melayani Tuhan, boleh semakin selaras, semakin satu hati untuk mewujudkan visi misi GKJ Bandung. Kami juga berdoa dan mohon penyertaan-Mu di dalam proses pembimbingan dan pendampingan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mengikuti kuliah atau sekolah secara online. Tuhan mampukan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bekerja di rumah secara online, Tuhan juga mampukan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, orang tua kami di luar kota, Tuhan juga melindungi mereka. Jemaat yang sakit, Bapak dan Ibu Titian Wijayati, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Wahyudi Prabowo, Ibu Hodo Wagiman, Bapak Heru Seco Atmojo, Bapak Legio, Ibu Marsiti Mujiman, Ibu Suminiwati Wiranu, Bapak dan Ibu Soto, Bapak Wibowo Nathanael. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan menjaga, memberikan kepada kami tetap semangat untuk menjalani hidup berpersekutuan. Dan saat ini bertepatan dengan ulang tahun PPGKJ, tepatnya adalah 28 Mei. Hari ulang tahun yang ke-92. Tuhan yang bakar semangat pelayanan pemuda-pemuda GKJ Bandung. Penuhi mereka dengan karya Roh Kudus, sehingga sungguh dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan kekompakan, mereka senantiasa melayani Tuhan. Di hari Pentakosta ini kami bersyukur boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan juga mampukan kami untuk semakin mampu beradaptasi.
di dalam pengembangan iman, di dalam bekerja, di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, terselip dosa, kesalahan di dalam hidup kami, ampunilah. Di dalam rahmat-Mu kami memohon. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, tiba saatnya kita menghaturkan persembahan. Pada hari yang istimewa ini, bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta, kita juga mendapatkan kesempatan untuk menghaturkan persembahan unduh-unduh. Ini sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya mencukupi, tetapi juga memberkati dengan limpah setiap hari, setiap waktu, di sepanjang tahun ini, bahkan di sepanjang hidup kita. Sebagai dasar persembahan, diambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita menghaturkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Bapak, Ibu, Saudara jemaat terkasih, mari kita bawa persembahan ini dalam doa dan akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang maha murah, maha baik, yang memelihara kehidupan kami dengan kasih setia. Saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima, memberkati dan menguduskan. Biarlah persembahan ini menjadi alat untuk memuliakan dan mewartakan kasih-Mu. Mohon ampun jika di dalam menghaturkan persembahan ini terdapat hal yang tidak Engkau perkenankan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk memberikan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang benar, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kami mengucap syukur atas firman yang telah kami terima pada hari ini melalui Bapak Pendeta Yohan Purwanto. Kiranya dapat menjadi pedoman dan tuntunan bagi kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Yohan Purwanto dan keluarganya di dalam setiap tugas dan pelayanannya, agar melalui firman yang ditaburkan dan juga pelayanannya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Nama Tuhan makin ditinggikan dan dimuliakan. Ya Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami
yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan kita. Karya Roh memenuhi hidup kita, memampukan kita untuk bertindak, melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga membangkar semangat dan keberanian kita di dalam pelayanan tersebut. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ku dengar berkat-Mu turun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak terkasih, kita sudah selesai mengikuti kebaktian Pentakosta hari ini, 31 Mei 2020 dengan baik dan lancar. Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung mengucapkan terima kasih telah mengikuti kebaktian dari awal sampai selesai. Selamat merayakan Pentakosta, tetap di rumah, tetap bersukacita, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.